Hey guys, maaf ya aku telat mulainya, jujur. Hai Kak Betel ada Cynthia. Hai Kak Z, hai Kak Afdil. Pakai lip tint dulu. Telat huhu. Oh my god. Aku kuning banget hari ini. Halo Mbak Anime. Oh my god, jujur aku nggak tahu loh. Aku tiba-tiba bisa di tahap aku menjadi anime. Aku nggak nyangka join JKT jadi anime, bisa jadi anime. Selamat pianis, makasih ya Kak Kirana, makasih ya. Aku hari ini live pastinya mau membahas itu guys, membahas RH kemarin. Berterima kasih kepada kalian. Asik. Hai pianisnya aku. Tumben kali ini bahas pianis tapi nggak pressure. Biasanya kayak kalau bahas pianis kayak udah taruhan nyawa gitu loh. Udah legowo sekarang. Akhirnya bisa lihat Tia secara langsung. Makasih ya udah ketemu ya. Kenapa sih malu-malu gitu nggak mau menyapa aku secara langsung? Harus dipanggilin sama temennya. Semangat terus ya JKT48. Amin. Makasih ya. Jika agak botak, beneran gak sih udah ada yang botak demi aku? Padahal terus maaf ya jarang ketemu jadinya, parah emang. Sekalinya ketemu cuma di depan teater doang. Itu juga nggak teateran. Nggak teateran nonton aku. Panjangin rambut panjang Mei Cynthia tuh disuruh Ko William, disuruh Koko buat panjangin rambut. Gimana guys, apakah kau harus panjang atau bondol? Jangan bondol please. Sebenarnya banyak banget sumpah yang ngomong jangan bondol. Bondol nggak ya? Nggak tahu. We never know. Aku lagi terngiang yang crescendo tau guys. Aku suka banget crescendo dari Michi, Grisel sama Gracie. Kenapa? Karena aku Hamin satu, bukan Hamin satu sih, kayak Hamin berapa sih kalau misalkan Kamis malam, tapi kan kayak udah hampir Hamin satu kan. Kak Vandida makasih ya. Aku Hamin 2 lah itu berarti. Hamin 2 konser aku tuh nontonin Crescendo yang Kashan juain yang sempet dijadiin MV hasil dari RH, itu kayak keren banget. Terus aku jadi kayak suka banget sama Crescendo. Terus aku kayak jadi menaruh ekspektasi kepada mereka pasti akan bagus banget. Michi sama Gracie sama Grisel. Seneng banget lagu cepet masuk semua, ya kan? Aku juga seneng banget sumpah. Kayak aku nggak tahu sih, aku kayak berharap, tapi kan aku kan nggak mungkin bisa memastikan akan masuk gitu kan. Walaupun sebenarnya kalian tuh udah sangat berjuang gitu loh. Terus jadi pas pengumuman aku kayak seneng banget. Makasih Kak Vandida. Oh ini si pianis itu, iya. Bentar ya guys, aku mau menambahkan highlighter biar aku makin kayak karena aku tuh kan udah dikenal, aku tuh highlighter banget orangnya. Makasih ya Bes. Ntar kamu kapan dapat fotonya? Belum dapet ya sekarang ya? Enjoy, tapi Kanci enjoy banget. Oke guys, jadi sebenarnya ya guys ya, aku tuh waktu itu pengumuman dapet lagunya apa itu. Kita nyalain lagu dulu gak sih biar gak hening? Bentar ya guys, aku mau nyalain lagu.
mau ambil apa, ambil laptop. Guys, ceritain semuanya, penasaran? Boleh. Request sesi potret. Nanti baru datang udah potret aja nih Kak Imam nih. Mau nggak kita hari ini playlistnya lagu-lagu yang masuk di RH kemarin. Semoga banyak yang ada di ini ya, di aplikasi platform musik ya, lagu-lagunya ya. Sebenarnya tuh banyak banget lagu yang aku suka di konser kali ini, kayak hampir semuanya aku suka, sumpah. Makasih Kak Novriadi. Gokil kamu Sin. Kalian yang gokil. Amin pilih 100 kali aja. Nanti kalian nangis 100 kali juga loh. By the way banget, aku tuh udah nangis guys hari ini. Setiap hari sih. Dari hari konser aku nangis terus, tiap aku kayak mengingat sesuatu yang kayak terlalu mengharukan gitu. Hari ini aku nangis karena nonton ada yang reaction gitu pas lagi nonton Aku Amini Pianis. Aku kayak gak nyangka gitu loh, ternyata kalian itu semangat itu ya nontonin Aku Amini Pianis ya. Oke, kalau gitu karena ini adalah lagu yang sangat kalian tunggu-tunggu, aku mau putarnya nanti dulu, nggak mau putar sekarang. Coba kita putar skip ya, walaupun katanya nggak ada yang versi JKT-nya, tapi kita dengar versi HKT. Jujur kamu keren di situ, terima kasih. Aku seneng banget pas lagu ini diumumin masuk, karena kayak aku tuh nggak tahu sih kayak bakal masuk atau enggak, karena sebenarnya aku udah lihat beberapa campaign juga yang mau angkat lagu ini kan, tapi tuh kayak nggak terlalu banyak gitu dan nggak terlalu fix ya, kayak masih labil-labil gitu loh. Bahkan di hari-hari udah mau penutupan voting tuh masih labil-labil gitu. Kalian pasti tahu sih, kalian pasti kan juga pemantau TL kan, bukan aku doang kan. Kamu yang jangan nangis, kasih lagi. Sumpah dramatis banget ya ternyata viewers aku. Bukan aku doang loh. Kalian ngomong aku jangan dramatis, padahal yang dramatis tuh kalian. Nah abis itu guys, pokoknya aku sebenarnya kan emang suka banget lagu skip ini kan. Terus tapi aku tuh nggak tahu dia tuh bakal terpilih atau enggak. Walaupun sebenarnya kita masih mungkin banget terpilih, karena itu kan lagu yang rame-rame ya, bersebelas. Terus abis itu meragukan kekuatan fans gas, bukan meragukan sumpah, tapi kayak merekanya tuh kadang-kadang juga kayak masih ragu gitu. Mungkin karena aku tahu sih, karena setiap member, setiap fanbase kan ada nge-push lagunya masing-masing kan. Jadi kayak nggak tahu kondisi setiap fanbase-nya tuh gimana. Ternyata masuk guys. Aku kayak seneng banget. Dan senengnya juga karena dia tuh top 40, jadi dia tuh bener-bener pembuka di era kali ini. Bener-bener kita selama latihan, selama JR kayak harus bagus ya, ini lagu pertama, lagu opening. Dan perasaan aku sebenarnya pas latihan aku juga selalu kayak excited, tapi takut juga, karena setiap kali latihan kan kita selalu pertama kan dicobainnya kan majunya. Terus abis itu pas sampai JR juga, apalagi pas udah jadi panggung, kita kayak pertama banget nih keluarnya nih. Terus udah gitu paling deg-degan lagi pastinya pas konser, karena pas konser tuh kita kan udah perform all member lagu Invitation. Terus kita Gens Bass tuh bener-bener turunnya tuh, kalau kalian
menyadari sekarang ya, kita semua Gen 11 tuh turunnya kayak lumayan lari gitu. Karena kita kayak cepet-cepet karena kita mau quick change ke lagu Suki-Suki Skip kan guys. Terus kita langsung ganti baju, kita langsung kayak udah siap di belakang panggung, kayak udah nih udah siap semua. Kak Franco makasih ya, udah siap semua nih gitu kan. Akhirnya kita kayak masuk ke panggung, terus situ itu kan jedanya dari MC pertama, abis itu kita kan langsung ke lagu ini kan Suki-Suki Skip kan. Terus itu kayak deg-degan banget karena itu kita tuh lari, karena lagu itu yang teng 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 itu kan nggak terlalu panjang juga kan. Makasih ya Kak Fandi. Sedangkan kita bersebelas, jadi kita harus langsung lari biar langsung nyampe di blocking. Terus abis itu kita pas nyampe langsung kayak gini, 1, 2, 3, 4, jeng 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 jeng, 1, 2, 3, 4. Jikalau tidak suka, jikalau tidak suka. Untungnya sampai ya, kita semua lari guys. Dan aku sebenarnya udah denger banget pas kita lari tuh pada langsung kayak aku kayak langsung seneng banget. Aku tuh lari dengan full sadar, dengan kayak nungguin respon kalian tuh seneng apa, karena kayak itu lagu pertama, terus itu lagu ramean, jadi kayak pasti kan heboh gitu kan. Dan juga kayak lagu awal Suki-Suki Skip kan kayak makasih ya Kak Fandi, kayak sound yang dari kecil terus membesar gitu. Jadi kayak bener-bener feelingnya tuh bener-bener yang kayak inilah saatnya Gen 11 perform lagi, karena ini sebenarnya udah dibawain pas konser 12, tapi kali ini version yang dimana kita tuh udah lebih grow up gitu ya. Makasih ya Kak Andias, udah lebih mature, asik. Makasih Kazi Black-nya Cynthia kan, aku yakin walaupun aku gak baca. Terus lagu kedua apa guys? Setelah Suki-Suki Skip, ada yang bisa kasih tau aku lagu kedua setelah Suki-Suki Skip apa? Wekara. Tapi Wekara pasti gak ada nih di Spotify. Waktu itu bestie kamu malu-malu ya? Iya emang. Makasih banget ya buat Wekara. Jujur makasih ya Kak Safir. Ini adalah kayak surprise yang beneran buat aku tuh kayak terharu banget tahu, karena aku tuh nggak expect aku bakal masuk di lagu ini. Apalagi aku kan juga posisinya oke banget kan. Makasih banget buat yang udah nge-vote aku di Wekara. Kayak bener-bener itu bukan sesuatu yang aku ekspektasikan gitu. Pas masuk, maksudnya pas diumumin juga aku kayak demi apa sih aku ikut lagu Wekara, karena aku sempet lihat di X gitu ada yang kayak bilang mau vote aku kan, cuman nggak banyak, dan juga kayak nggak, maksudnya orangnya nggak banyak dan juga nggak sering gitu loh. Jadi kayak aku tuh nggak expect banyak gitu loh. Kayak aku tahu mungkin akan masuk lagu Wekara Freyana di RH kali ini. Makasih ya Kak Nostri Yadi. Tapi aku nggak tahu aku bakal masuk line up-nya, apalagi aku dapat posisi sepan itu. Jujur aku kayak bersyukur banget, karena kayak tidak gampang ya, tidak sering aku mendapatkan kesempatan seperti itu, kesempatan besar seperti itu, apalagi lagunya buat Kak Freya juga. Makasih ya Kak, aku ngomong makasih Mama. Kalau bikin sedih, aku tuh ngerti gak sih, sedih ya, tapi kayak bahagia juga ya, pokoknya kayak campur aduk banget. Aku nggak expect banget, dan kayak bener-bener kayak nggak ada yang expect sumpah guys. Terus abis itu kayak pada nanya-nanya juga kan, kayak ih keren banget, maksudnya aku tuh bisa masuk Wekara dan juga kayak posisinya oke banget gitu kan. Terus aku juga bilang kayak jujur aku juga nggak expect, karena aku nggak yang sering menyuarakan gitu loh. Bentar guys, aku mau cari lip gloss. Karena kamu layak, titik. Makasih ya Kak Rais. Orang yang sifatnya sadistik, bagai sedang cinta panas sekali. Makasih ya Bes. Marahin Kumamon gak jelas banget. Emang kenapa sih Kak Kumamon ini?
Sumpah dia sombong banget kemarin, dia kayak gak melihat ke arah aku. Coba mama yang mana yang kayak gitu. Makasih ya Kak Sylvia Cynthia. Ini adalah lip gloss yang aku bawa kemarin pas soundcheck. Terus aku kayak gini, mau pakai nggak? Terus ada yang kayak gitu, dia kira dia cewek. Siapa tuh, ada nggak di sini kakaknya? Terus ke Franco juga kemarin pas soundcheck. Makasih ya kok. Udah kirimin aku juga. Makasih loh Kak Yun baik. Kak Franco fotoin kamu nggak tahu deh. Coba tanya Kak Franco. Pokoknya ini kayak ikut Wekara tuh bener-bener surprise. Makasih Kak Sylvia Cynthia. Bener-bener surprise, bener-bener kayak kesempatan yang aku syukuri banget. Semoga dapat lebih banyak kesempatan lagi nantinya kayak gini. Makasih Karul, udah lama deh gak ketemu. You botak semuanya. Jadi teenager. Aku pertama-tama denger lagu ini itu kan aku nontonin kan di YouTube kan guys, nontonin yang dulu tuh masih Wekara Melody. Makasih kasih Black. Terus kayak menurut aku tuh awal-awal aku kayak lagunya tuh asing dikit di telinga aku. Terus liriknya juga kayak asing gitu, kayak ini tentang apa sih, kayak kamu serius atau cuma joke. Aku kayak nggak ngerti gitu loh guys. Tapi akhir-akhirnya aku kayak oh ternyata lagu tentang ini gitu kan. Terus akhirnya aku juga jadi suka banget sama aku udah siap botak. Sumpah gak sabar banget kamu botak sambil teriakin aku. Bisa gak sih langsung Jumat aja, buru-buru banget. Aku mau lagu apa lagi ya guys. Mau lagu ini deh, lagu yang apa namanya, aku tuh tanya mama aku kan, mama aku paling suka lagu apa. Mama aku bilang, mama aku suka lagu Eureka guys. Katanya keren karena itu kayak main gitar gitu. Makasih ya Kak Noviadi. Aku jujur kayak suka banget juga, tapi aku tuh gak pernah bisa nonton Levi karena lagunya deketan sama Wekara kan guys. Terus tapi aku selalu kalau misalnya ketemu Levi aku selalu yang kayak Levi keren banget, semangat ya. Kadang terus aku juga nanya dia kayak belajar gitarnya susah nggak? Katanya lumayan karena dia sempet basic gitar tapi nggak yang sering main gitu. Makasih ya Kak Arul, makasih Kak Alia, Kak. Abis menang ya, menang apa tuh Kak Arul? Lagu gue cocok buat naik motor, jujur iya. Kayak bayangin kalian lagi di motor terus kayak lagi ngebut, enggak, jangan ngebut guys, nggak boleh ya, maksudnya kayak sedikit ngebut terus kalian dengerin lagu ini. Makasih kasih Black. Mau bisa bawa motor. Dulu kalau aku bawa motor pokoknya kan ada temen aku kan satu yang temen aku yang aku masih deket banget sampai sekarang. Makasih ya Kak Zain. Yang aku bilang heboh banget ya itu dulu pernah ajarin aku naik motor. Tapi kalau aku bawa motor dia kayak panik gitu loh karena aku kayak ngok. Ya ini bisa kalau diseriusin, tapi karena aku nggak pernah bawa jadi aku nggak bisa. Ngok. Masih kena ready. Ini guys, ini kuku aku lihat. Kuku aku lihat deh. Kalian seberapa kerennya kuku aku sumpah. Kayak bisa hilang muncul gitu loh. Bener-bener kayak pameran ini ke semua Team Love. Aku bilang kayak, lihat kuku aku Team Love banget. Tapi kayak kan dia hilang kan. Jadi dia kayak low key Team Love. Gak sabar PC, ya kan? Makasih ya Kak Franco. Elba jadi nonton gak Ci? Elba tuh jadi nonton loh guys. Kalian gak tahu ya?
Aku tuh kan udah bilang ke kalian kan, kalau ketemu Ebet nanti kalian tolong lindungi Ebet. Terus aku nanya Ebet, ada nggak yang ngajak kamu ngobrol duluan? Katanya nggak ada guys. Mungkin kalian nggak notice ya, tapi sebenarnya keberadaan Ebet ada di situ. Kalian pernah satu udara dengan Ebet. Oh iya ya, aku lupa lagi Ebet belum face reveal, pantesan kalian nggak tahu. Aku jujur lupa. Tapi ada yang tahu sumpah, pasti aku yakin. Emang ada yang komen apa sih? Jujur aku dari tadi nggak tahu kelewat atau enggak, tapi aku nggak lihat. Aku nggak lihat komennya. Atau karena aku udah mute ya? Atau karena kalau misalnya aku mute itu kalian tetap bisa lihat. Karena di aku nggak ada guys. Mungkin udah hilang di aku. Tapi kalian tetap bisa lihat. Nggak tahu deh, atau mungkin sekarang udah nggak ada ya. Gitu guys, terus abis itu Ebet, pokoknya kalau misalkan Ebet tuh kayaknya nonton di Cat 4 deh guys. Kayaknya kalau keluarga tuh nontonnya di Cat 4. Terus tapi mereka dapetnya yang posisinya tengah, jadi kayak bisa ngeliat kita dengan jelas gitu kan. Coba tanyakan perasaan Ebet tentang RH. Aku tuh udah berkali-kali tanya dia, tapi dia yang kayak dia tuh kayak agak malu mungkin ya ngomong kayak reaksi dia, perasaan dia. Tapi dia yang kayak ya seru, kan kata semua orang seru, ya berarti seru gitu. Kayak aku nanya kan personal dia kan, tapi dia tuh nggak mau jawab personal dia tuh mau jawabnya kayak secara general doang. Mungkin dia agak malu, gengsi aja ya Bet mah. Jujur iya sumpah, dia gengsi. Terus kayak yang mana yang favorit gitu kan, dia yang kayak dia jawab apa ya kemarin ya, lupa lagi. Pokoknya dia kayak semuanya gitu, ngomong semuanya, parah. Entah kemana. Oh iya guys, tanpa sadar ini lagu yang ada di RH kemarin juga. Reaksi Ciput Icel Tenshi menurut aku tidak mengagetkan sih. Enggak sih, sebenarnya aku udah pernah nanya Icel. Aku nanya kayak, aku lupa antara aku nanya lagu ini atau aku nanya dia Burung Unta, karena kan sama-sama cute gitu kan. Aku nanya dia kayak, mau nggak Cel kalau misalnya dapet? Terus dia bilang kayak, gak Ci, nggak mau gitu kan. Terus ternyata dia tuh pernah Burung Unta kan guys di teater, pernah nggak sih? Makasih ya Kak Iwan baik. Pernah nggak dia Burung Unta di teater? Terus habis itu dia juga dapat lagu Tenshi ini kan, cuman as expected dia bakal bisa sih, pasti selalu bagus dan kayak dia bisa menyesuaikan diri. Tumben banget membaik karena abis RH. Nanti lihat kalau udah balik lagi ke mode biasanya. Jujur ini kayak gemes banget lagu. Makasih ya Bes, lagunya gemes banget. Terus kayak line up-nya Kak Gita, jadi aku kayak ya ampun, aku pertamanya kayak hah, sumpah gak sih Kak Gita Tenshi kan. Cuman kayak setelah GR gitu ngeliatnya kayak ih gemes kok, Kak Gita masih gemes gitu loh. Terus habis itu pas show juga kan lucu banget kan, dengan rambut Kak Gita yang super duper bright banget. Makasih, super duper bright warnanya. Terus kayak panjang. Terus Kak Gita tuh sumpah kan ngeliatin postan Kak Gita kan. Kalian lihat gak sih postan Kak Gita terbaru yang abis RH itu kayak diedit-edit jadi kayak lucu banget. Terus kayak aku mikir sumpah, kapan ya Kak Gita ngeditnya ya? Kayak kan itu kan capek ngedit kan, butuh tenaga. Sedangkan aku aja kayak H+1 aku RH tuh aku tuh kayak setujunya sama Cepio nge-tweet kerjaan hari ini cuman bangun tidur lagi. Aku juga gitu guys, aku kayak bangun terus kayak aku sempet bangun karena mama aku nanya mau makan apa.
mau makan mentai atau moza gitu kan. Terus aku dengan kesadaran aku yang terbatas, aku jawab kayak mentai. Terus tapi kayak tiba-tiba aku berubah pikiran. Tiba-tiba kayak pas ditanya lagi aku jawabnya jadi moza. Labil. Kak Gita nonton Pildun. Memang iya guys, jujur menurut aku tuh terus habis itu kan makasih ya Kak Silpi. Sebenarnya tuh Cepi tuh nanya aku pas selesai konser kayak capek banget gak menurut kamu. Makasih ya Kak Ivan. Apa ya itu nggak kebaca. Halo Perlika aku. Bacanya Perlika kan ya, pakai K kan. Terus aku bilang kayak pokoknya menurut aku sebenarnya badannya nggak terlalu capek karena lagunya nggak terlalu banyak. Tapi kayaknya capeknya tuh karena di backstage tuh heboh banget, ramai banget, jadi kayak lebih kecapek energinya mungkin ya. Tapi kemarin pas aku setelah bangun, aku merasa tuh capek banget badan aku. Makasih ya Kak Franco. Menurut aku badan aku capek banget karena aku kayaknya karena aku terlalu bukan terlalu sih, maksudnya aku benar-benar kayak ingin memaksimalkan perform aku di lagu-lagu yang aku dapat gitu kan guys. Jadi aku benar-benar kayak full banget, full power asik. Gak sia-sia kan aku laju bersih masuk era. Seandainya KG di JKT pasti KG bawain ini. Gitu guys. Terus habis itu kayak aku merasa apa ya, pokoknya capeknya itu nggak capek banget sebenarnya. Mungkin karena aku waktu itu hari itu bahagia juga ya, jadi kayak nggak capek itu. Cuman besoknya itu capek banget guys. Pas aku bangun palaku tuh kayak agak pusing gitu. Oh iya guys, aku mau cerita. Aku lupa sih aku cerita atau belum. Tapi aku pas hari pertama latihan GR yang pas udah rame-ramean gitu, aku tuh pusing gitu loh guys pas pulang. Aku sampai minum ini, si obat inilah pokoknya, si penolak angin. Karena kayak aku merasa kepala aku tuh pusing gitu. Maksudnya aku tuh kayak bingung kayak kenapa ya aku pusing ya, padahal aku latihannya lagunya 4. Terus kayak kenapa aku mabok gitu guys. Terus abis itu aku baru sadar besok-besoknya ternyata itu karena aku teriak-teriak guys pas lagi GR. Karena kan aku kan nontonin lagu-lagu lain juga kan, dan aku super duper excited kan pas aku nontonin lagu lain. Aku tuh excited banget dan aku main kayak kalian bisa lihat pas aku lagi di lounge. Makasih ya Kak Noviadi. Pas lagi di lounge itu aku bener-bener kayak teriak-teriak banget, kayak heboh banget. Dan itu tuh udah aku lakukan berkali-kali sejak JR hari pertama. Jadi aku udah melakukan itu kayak 4 kali. JR hari pertama, JR hari kedua, JR hari ketiga yang udah di venue, sama pas show. Aku tuh bener-bener kayak heboh banget setiap ada lagu-lagu yang aku kayak suka gitu loh. Salah satunya lagu yang paling aku hebohin adalah Mimpi Yang Hina. Lagu Destin itu kayak lagu kesukaan semua orang sebagai. Pokoknya kalau Destin udah keluar, aku bener-bener kayak teriak banget. Terus habis itu kayak sebenarnya pas, tau gak sih guys, ini adalah dilema aku pas lagi GR dan lagi show. Kayak makasih ya Bears, aku pengen teriak tapi juga aku kayak berusaha untuk menyimpan suara aku. Karena kan lagu aku kan Ameno kan agak akhir kan. Asik top 11 nih. Nih screenshot potret top 11 agak akhir gitu kan. Jadi kayak pas di tengah-tengah tuh aku tuh belum bisa teriak lepas karena aku masih kayak dalam hati aku masih perform gitu loh. Gak boleh aku teriak selepas itu dan menghabiskan semua suara aku. Ulang 11 ya, 11 Gen 11 bulan ulang tahun aku 11. Mungkin 11 adalah angka keberuntungan aku. Keren lah gitu guys. Abis itu kayak jadinya aku benar-benar menyimpan suaraku. Karena kan kayak Mimpi Yang Hina itu kan juga duluan kan daripada Coklat kan. Jadi aku kayak masih ada 2 lagu nih, masih ada tenaga yang harus aku sisakan gitu. Abis itu keluar guys tiba-tiba podiumnya. Makasih ya Bes. Sebenarnya banyak banget yang mau aku ceritain juga.
Abis itu pokoknya perasaan aku pas abis selesai perform, kalau setelah saya perform suki skip sih sebenarnya kayak aku tidak bisa merasakan apa-apa ya, karena aku masih kayak cepet-cepet gitu. Walaupun sebenarnya aku seneng sih, tapi kayak aku tuh masih kayak aku tuh fokus buat ganti-ganti baju gitu loh guys. Ini lagu apa ya guys? Oh, mau dengerin Cilin juga Balada Serangga. Oh ini ya? Ini lagunya siapa ya guys? Gurashi no Koi, Nala Nachia ya? Nala Nachia juga aku juga suka banget sih. Menurut aku mereka tuh duo yang lucu banget gitu loh, duo yang bener-bener kayak kalau di satu itu lucu. Terus aku merasa pas selama latihan juga aku beberapa kali kayak makasih ya Kak Fai ngobrol-ngobrol sama Nala gitu, karena kayak aku kan perform lagu Coklat tuh kan setelah Nala Jet Coaster kan. Makasih ya bestie aku. Setelah Nala Jet Coaster kan, jadi kayak pas dia di backstage itu aku juga di backstage. Jadi kayak semangat ya Nala gitu. Menurut aku Nala tuh cocok banget di lagu itu. Cocoknya tuh yang banget lagu itu Nala banget, kayak kostumnya lagunya itu cocok banget buat dia. Aku awalnya gak berharap banget ternyata kamu top 11-in. Jujur aku juga kayak Jet Coaster, jujur aku juga kayak merasa sedih banget karena aku tuh kayak bener-bener gak berekspektasi banyak banget juga, karena kan kalian kan selalu ngomongnya kan yang penting masuk dulu kan, kayak terus kayaknya kalian juga berekspektasi mungkin akan bisa ada di top 30 gitu, atau kayak misalkan beneran gak sih Kak Silvi masih nangis? Nah kan dia memang terlalu sayang aku, sumpah. Pokoknya pertama kali diumumin lagu-lagu yang masuk itu, diumuminnya tuh acak, jadi kita tuh nggak tahu kita tuh urutan berapa lagunya. Tapi kayak aku pun pas aku nggak tahu itu urutan berapa, aku udah happy banget karena yang penting aku bisa performin di depan kalian dan kalian bisa ngeliat gitu loh. Terus kayak ternyata dia dapet top 11 yang kayak bener-bener unexpected banget gitu loh. Terus itu kayak bener-bener kayak hasil dari voting kalian, hasil dari kerja keras kalian gitu loh. Kenapa aku merasa konser ini spesial banget guys, karena konser itu bener-bener kayak hasil dari usaha kita gitu loh guys. Kan kalau misalkan biasanya kan lagu-lagunya kan kejutan sih, kayak aku Indonesia banget. Surprise kan, kayak kita bener-bener gak tahu sama sekali. Terus pria boleh nangis kan? Boleh. Pria berkumis ini nangis lagi. Terus habis itu kayak yang kali ini kan baru pertama kalinya aku ikut FH kan, dan ternyata kita aku beneran merasa ini tuh kayak bukan cuma seru, tapi tuh kayak bener-bener terkenang banget buat aku gitu loh. Kayak bukan cuman for fun doang, tapi kita tuh bener-bener mempererat tali silaturahmi kita gitu loh guys. Mulai dari kayak awalnya kalian nanya, aku inget banget dari awal tuh kalian tuh nanya-nanya kayak mau lagu apa, aku tuh masih bingung guys. Aku tuh mau lagu apa, kayak banyak lah lagu yang aku suka, tapi kayak kandidat tuh masih banyak gitu, jadi aku tuh nggak tahu lagu apa yang aku bener-bener pengen. Terus ternyata kayak setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata dia bener-bener lumayan banyak ya. Aku tuh sempat bikin grup juga sama mereka, kayak ngediskusiin kira-kira lagu apa ya. Pertama aku kayak ada lagu Dakishime, ternyata kan Dakishime dibawain sama Gen 8 dan akhirnya gak bisa. Terus habis itu sempet pengen juga Coklat kan awalnya kan. Terus kayak ternyata itu juga mau dibawain sama Banyak Mau. Iya doa kan Wanita Banyak Mau, asik. Wanita nih, bukan cewek lagi nih, wanita udah dewasa. Bawain lagunya apa coba? Coklat sama Ameno. Terus abis itu aku juga kayak itu tuh aku tuh bahkan tuh kayak malam-malam gitu ya. Aku ingat banget ini tuh sebenarnya waktu aku pemilihan lagu itu deket sama pas aku lagi painting Sahur with Sin. Jadi kalian bayangin guys, hari-hari aku tuh seberapa dipenuhi pemikiran aku terhadap kalian. Mau lagu ini juga, Balada Serangga, lagunya Cilin. Seberapa lagu aku tuh dipenuhi sama kalian, aku tuh bener-bener semikirin itu. Kayak karena aku kan sempet ada live, aku kan sempet berhenti kan guys. Nah itu di waktu live aku berhenti itu, selain aku tidur dan melanjutkan painting aku tuh juga
diskusi sama mereka, so aku sambil kayak nontonin gitu lagu-lagu yang bertiga buat RH tuh kira-kira cocoknya apa gitu kan guys. Sebenarnya aku dari awal aku selalu mau I'm a Pianist, tapi tuh sebenarnya ada kayak worry sedikit karena itu lagu yang sering dibawain teater. Apakah kalian akan, makasih ya Kak Fai, apakah kalian akan masih excited kalau aku bawain lagu itu, atau kalian tuh lebih pengennya lagu yang jarang dibawain. Makanya aku kan sempat nanya kalian kan, kalian tuh pengen lagu yang sering dibawain atau lagu yang jarang dibawain gitu guys. Terus abis itu ternyata pas aku cari-cari juga di YouTube gitu ya, sebenarnya kan lagu itu kan juga lumayan punya banyak banget histori kan, menyimpan memori-memori gitu kan guys. Aku juga sebenarnya suka banget sama satu posan di account JKT yang official yang tentang, pokoknya ada tentang setiap lagu itu menyimpan banyak cerita, dan aku tuh langsung yang kayak oh my god, aku langsung tersadar kayak konser kali ini tuh bukan tentang lagu yang aku bawain doang guys, itu tuh tentang banyak banget cerita dan kayak perjuangan kenangan kita memperjuangkan si lagu itu. Aku sejak awal pengen kau bawain I'm a Pianist atau Nagiki no Figure. Terus abis itu aku sempat kayak bener-bener pokoknya tuh kayak malam-malam pun gitu ya, misalkan kayak aku belum tidur subuh-subuh gitu, aku tuh nontonin kayak lagu apa yang aku pengen bawain ya, karena aku tuh bener-bener kayak pengennya tuh lagu yang aku tuh bener-bener mau gitu loh guys, lagu yang bener-bener kayak aku tuh bisa menyampaikan perasaan aku kepada kalian gitu kan guys. Terus kayak aku tuh sebenarnya kayak udah PM juga kemarin, rasa terima kasih aku kepada kalian. Aku tuh bilang kayak ternyata konser itu nggak berakhir cuman di hari konser doang, kayak buktinya setelah konser itu bahkan waktunya aku untuk mengapresiasi kalian, mengapresiasi diri aku sendiri juga. Makasih ya Bes. Waktunya aku untuk melihat-lihat komentar kalian, melihat kayak pendapat kalian, kayak kesenangan kalian, dan menurut aku itu bener-bener kayak heboh banget. Itu kayak di dalam otak aku tuh kayak sibuk banget sumpah, karena aku bener-bener yang kayak campur aduk gitu, kayak seneng, sedih, terharu. Itu aku tuh kemarin tuh seharian cuman di kasur, tapi otak aku tuh panas banget guys. Kayak aku tuh kayak ngeliat banyak banget cinta dari kalian, dan aku juga kayak masih memprosesnya gitu. Terus aku kayak sebenarnya bukan cinta doang sih, aku tuh kayak yang paling aku seneng adalah kalian tuh apa ya, yang paling aku senengin tuh kalian tuh percaya sama aku gitu loh. Kayak mungkin kalian juga ngerti lah, kayak aku tuh kayak beberapa kali mungkin kayak jarang banyak dapat kepercayaan juga, jadi aku kayak mungkin aku kadang-kadang jadi meragukan diri aku sendiri juga. Aku kayak jadi kayak kurang percaya sama aku sendiri, tapi ternyata tuh kayak dari RH kali ini ternyata aku percaya sama kalian dan kalian percaya sama aku, jadinya ternyata kita bisa gitu loh. Makasih ya guys. Gitu sih. Terus habis itu kayak sebenarnya ya guys ya, kemarin tuh aku tuh pengen ajak Ebut pergi. Aku tuh kayak merasa, kan dia kan lagi libur sekolah kan guys, aku tuh pengen ngajak dia pergi. Aku pengen kayak pergi bareng dia, karena nanti kan aku teater sementara, aku nggak bisa pergi sama dia kan, tapi aku kayak capek banget dan aku kayak nggak bisa bangun dari kasur gitu. Makasih ya Kak Eki, Mang Eki. Aku nggak bisa bangun, terus aku kayak bener-bener kayak aku merasa momen itu adalah momen berharga banget, karena itu kayak masih hapus satu konser, jadi vibes-nya tuh masih kerasa banget gitu loh. Vibes konsernya kayak bener-bener teriakan kalian tuh masih bergema sumpah di kuping aku guys. Kayak kalian tau nggak pas aku perform lagu I'm a Pianist itu, aku tuh juga denger chant kalian gitu loh guys. Jadi mungkin bedanya juga aku kali ini sama biasanya, kalau kadang-kadang tuh biasanya tuh aku tuh sampai gak bisa memproses reaksi kalian, karena aku tuh benar-benar fokus perform. Tapi kali ini, atau mungkin ini emang pembelajaran baru buat aku, pas aku lagi perform itu aku tetap bisa sadar kalian, karena aku benar-benar kayak kali ini aku perform tuh bukan untuk diri aku sendiri doang, tapi aku tuh perform tuh untuk kalian. Jadi kayak bener-bener aku juga menunggu reaksi kalian, antusiasme kalian. Jadi aku bener-bener full sadar banget kalian tuh meneriakkan nama aku. Tapi sebenarnya aku juga nggak expect sekencang itu.
karena kan itu kan lagunya kan juga top 11 tuh tinggi banget kan guys menurut aku. Jadi kayak mungkin kaliannya juga udah berapi-api, pemanasannya udah cukup, itu udah masuk ke lagu-lagu yang kalian tuh bener-bener kayak nontonnya tuh udah kayak serius banget gitu. Jadi itu bener-bener apa ya, aku merasa kalian bener-bener emang antusias dan bener-bener udah siap gitu loh buat nonton aku. Terus habis itu dia lagi kayak, aduh aku gak mau nangis ya guys, hari ini aku gak akan nangis, kalian catat aku gak akan nangis. Pokoknya apa ya, pokoknya kayak ngelihat kalian juga yang kayak DM aku, kalian tuh teriak sampai nangis. Terus kalian kayak parah banget sumpah, prat lagi udah getar suaranya. Kalau aku nangis aku akan keluar dari frame. Pokoknya kayak kalian juga ngetik, kalian tuh teriak sambil nangis dan kalian bener-bener kayak ngeliat samping kiri kanan depan belakang kalian juga pada excited banget untuk meneriakan nama aku, walaupun mungkin samping-samping kalian maksudnya bukan aku gitu, tapi kayak ternyata mereka juga excited banget sama lagu Amanda Pianis dan kayak beneran merasa aku tuh keren juga. Aku senang banget kalau kalian tuh komen kayak aku tuh emang deserve untuk lagu itu. Aku juga berusaha banget. Lagu itu tuh bukan cuma aku perform karena aku udah menang vote doang gitu lah guys, tapi aku bener-bener emang pengen perform karena itu bener-bener emang lagunya itu cocok buat aku. Terus abis itu ada juga yang kayak komen-komen yang aku baca, aku katanya lagunya melekat banget di aku. Terus aku yang kayak, aku agak ketawa sih karena kayak oh my god, aku baru sekali perform gitu, tapi kayak aku gak nyangka ternyata kalian emang sesuka itu sama aku, Amanda Pianis. Terus kayak ada yang komen-komen kayak keluarkan amarahmu. Itu benar-benar aku menumpuk semua kemarahan aku di situ. Menumpuk semua kemarahan aku, kesedihan aku, pokoknya emosi sesuai lagunya ya guys ya. Cynthia udah kodratnya bawain lagu Fierce. Idol pemarah. Iya sumpah, aku kayak merasa kayak aku mikir gitu kan, kayak konser lagu-lagu lain tuh happy kan dibawainnya happy, konser emang sedih lah dibawainnya sedih, tapi kayaknya nggak terlalu banyak banget itu loh lagu yang dibawain dengan marah. Dan kayak aku tuh nggak mau bawain kayak bener-bener cuman kayak karena marah jadi aku marah gitu loh. Aku bener-bener marah beneran, ngerti nggak? Aku bener-bener taruh emosi aku di situ. Aku bener-bener kayak semarah itu, seemosi itu, supaya bener-bener yang kalian lihat tuh bukan cuman dari luarnya doang. Udah nature-nya galak, marah-marah parah. Ya setidaknya kali ini marah aku berguna ya guys ya. 3 kata lucu, ciput, marah-marah. Definisi dimana sesungguhnya. Ya kan guys, abis terus kayak ada yang bilang katanya di streaming muka aku gede banget, jadi aku katanya kayak mau ngecaplok sumpah. Terus kayak beneran sih pas aku nonton, aku juga merasa aku kayak mau dimakan sama diri aku sendiri. Ngecaplok ya, berasa pengen dimakan jujur. Tapi guys sebenarnya itu marahnya udah agak kontrol tahu kan. Aku kan JR kan juga udah pakai kamera kan, dan aku udah kayak lihat juga muka aku tuh kayak gimana. Terus sebenarnya pas aku lihat di wajah aku di kamera kayak galak banget, jadi kayaknya kalian gak akan bisa nonton deh, karena kalian takut deh itu kayak ratingnya akan 19+ karena kayak terlalu menyeramkan. Tapi itu sebenarnya pas aku konser, jadi aku lebih kayak sebenarnya marahnya tetap, tapi dikondisikan gitu mukanya. Ponakan aku ya sampai nangis. Demi apa sih Kak Imam, beneran gak sih? Aku nggak tahu sumpah kamu bercanda apa beneran. Nggak apa, aku tetap sayang emang, aku tahu kok. Merinding banget dengan nama kamu di chat. Iya guys, aku juga sebenarnya aku kan lama banget kan keluar ke lounge setelah aku saya Ameno. Harusnya tuh aku tuh masuknya tuh lebih dulu dari itu. Makasih ya Kak Andika. Jadi sebenarnya tuh member-member tuh udah dikasih tahu kapan harus ke lounge.
kayak pokoknya ya kira-kira itu patokan lah ya, kita harus ke launch itu di lagu apa. Aku tuh sebenarnya udah harusnya sempet nonton apa ya, kalau Akai Pinhil emang gak sempet sih dari kemarin. Setelah Akai Pinhil itu kan lagunya apa guys, setelah Akai Pinhil pokoknya aku biasanya tuh Crescendo aku udah nonton, cuman oh iya Icel, padahal aku juga nggak pernah sempet nonton Icel karena itu lagu dekat sama lagu aku. Pokoknya aku harusnya udah sempet nonton Crescendo dari Pas JR, cuman pas perform itu, pas show aku nggak sempet nonton karena setelah selesai aku perform itu aku tuh kayak geter gitu, aku bener-bener kayak geter. Terus habis itu aku tuh di backstage kan, tapi station aku tuh di ujung, jadi aku tuh suka banget karena station aku tuh kayak bisa untuk tempat menyendiri gitu. Aku bisa kayak menikmati quality time aku dengan diri aku sendiri. Terus habis itu aku nonton Kinji gak sih? Kinji tuh yang ini bukan sih, yang Erin Olin bukan? Aku kayak mau nangis gitu guys, aku kan langsung nonton gitu kan guys. Aku tuh pengen nonton videonya dan aku pengen baca komennya. Cuman ternyata video komen playlist tuh kayak agak lama gitu keluarnya, jadi aku nggak bisa langsung itu nonton. Tapi pokoknya aku kayak udah baca mentionan aku kan. Terus kayak ternyata pada suka banget dan aku langsung yang kayak aku mau nangis itu loh guys. Aku langsung ke toilet di backstage karena aku mau nangis sumpah. Karena aku nggak pengen dilihat nangis, tapi aku langsung ke toilet. Jadi aku ke toilet, tapi aku nggak buang air kecil, aku cuman kayak duduk di atas toilet. Terus aku langsung yang kayak bacain handphone aku, supaya itu sedih banget guys. Aku bangga banget sumpah. Enggak, aku gak akan nangis. Aku nonton Erin Olin, ini udah iklan dulu. Aku nonton Erin Olin pas dari JR juga. Aku sempet udah record mereka juga. Enggak, aku record Erinnya sih. Maaf ya Olin, tapi aku record Erin. Pandai banget ngebelokinnya. Gitu guys, pokoknya aku kayak bangga sih ya sama Erin sih. Terus aku tuh sebenarnya tuh bilang sama Erin kayak kita jalan bareng yuk Erin gitu kan. Tuh kan mataku sampai kayak ini berair. Bukan berair, berkotoran. Itu lagu ini guys, Hayalan, lagunya Kalulu sama Kaela. Seperti ibu yang sayang anaknya. Iya sumpah, aku kayak sayang banget sama Erin. Dia tuh kayak menurut aku dia tuh lucu banget, dia bebek banget, dan dia perlu dilindungi gitu loh. Makasih ya Kak Andika. Pokoknya aku kalau udah liat Erin, aku udah ngebayangin muka dia yang kayak gini. Muka dia yang kayak gitu. Terus makin aku liatin ternyata dia tuh kayak sering bengong gitu ya. Sering bengong dan sering kayak agak hilang kesadaran gitu loh. Tapi dia lucu aja, kayak sekali dia dipanggil dia pasti akan kayak akan senyum lagi gitu. Kenapa eye makeupnya bawahnya Perlika tebal banget? Sebenarnya itu di make upin, jadi kayak katanya itu biar memperbesar mata aku. Oh iya guys, aku juga baru sadar ternyata lagu-lagu unit di Itadaki Love semuanya masuk ke RH. Tepuk tangan. Ternyata banyak banget yang suka sama lagu-lagu Itadaki Love ya. Aku bangga banget juga. Aku sih salah satunya yang merealisasikan hal itu. Aku kan bawain coklat. Makasih ya udah suka Gisu Megumi. Itu favorit aku sumpah, itu favorit banyak orang banget. Dan itu penyebab suara aku habis ya, tolong. Aku udah bener-bener kayak, kalian tuh lihat gak sih, aku tuh sebenarnya tuh sampai naik kursi gitu loh guys. Orang-orang kan berdiri kan, aku tuh kayak berdiri tapi kayak kaki aku masih nyangkut di kursi gitu, supaya aku paling tinggi. Aku mau paling tinggi pas lagi nge-chant mereka.
aku mau mereka kayak mendapatkan energi aku si Desden ya, karena mereka sekeren itu, sumpah aku bener-bener proud banget sama mereka. Dia kamu kemarin jago keren banget tapi hairdo-nya kayak ayam jago. Aku lagu lagi hairdo itu juga aku udah kayak pikirin dari lama guys. Itu aku pikirin kayak nggak lama banget sih, maksudnya kayak hamin berapa. Jadi itu bukan hairdo yang mendadak gitu loh guys, karena itu adalah menurut aku itu cocok banget vibes-nya sama lagu-lagu yang fierce gitu kan. Dan aku udah membangun di otak aku tuh aku akan terlihat seperti apa di hari konser. Dan ternyata untungnya ekspektasi aku itu tercapai karena aku terlihat sangat cantik. Aku bilang tahu setelah aku selesai perform lagu coklat, aku kayak ngomong kayak kita bertiga cantik banget sumpah. Terus kayak Kaisha Madeline agak shock gitu karena kayak tiba-tiba ngomong kayak gitu. Karena beneran menurut aku tuh lagu bajunya coklat tuh cantik banget, dan kayak kitanya juga cantik banget, dan kita juga kayak pede banget bawa ini, jadi kayak kita terlihat sangat-sangat bersinar. Terus abis itu karena pas JR tuh kita sempat dibilang kayak kurang seksinya tuh kurang dapet, jadi kita tuh kayak pasti kita ada pressure juga, tapi kita tuh bener-bener mikir banget kayak gimana ya biar itu seksinya tuh kelihatan yang kayak elegan juga tapi cantik, tapi nggak berlebihan, nggak too much, tetap sesuai porsinya lagu coklat. Coklatnya mahal. Makasih ya guys dari perjuangin walaupun coklatnya mahal. Aku sampai tulis itu loh di ucapan terima kasih aku yang di Instagram, di X, aku bilang walaupun coklatnya mahal awalnya dibilangnya. Maafkan aku. Kata Bang Fatih apa sih yang enggak buat kamu? Makasih ya Bang. Thank you teman-teman fanbase. Makasih juga ya buat semuanya yang di fanbase ataupun yang di luar fanbase yang mendukung aku. Dimanapun tuh kalian berada, dukungan dalam bentuk apapun itu, terima kasih banyak. Makasih ya Kak Wiji-Wijian. Kemarin dia juga sombong, dia gak mau melihat aku, sumpah. Parah, mana kayak kata tertiat ya. Boleh bilang kangen gak? Boleh. Ntar ketemu ya, biar gak kangen ya. Bab. Itu kameranya di lagu Suki Skip keren. Sebenarnya menurut aku di semua lagu keren sih guys. Jadi kita tuh sebenarnya bahkan udah di reminder juga guys. Karena oke guys, ini waktu kita mau masang lagu coklat. Udah di reminder juga karena itu sudah jelas itu, jadi kayak makeup kita jangan sampai terlalu over, terlalu too much gitu. Terus pegang lightstick gak sempet lah. Menurutku Tia Cantik harus terima kasih ya. Oh iya, itu sebenarnya aku H-1 juga masih bingung kayak aku mau poninya tuh kayak belah tengah atau di belah samping. Ternyata aku tuh cakep banget kalau belah samping loh guys. Siapa you terdengarkan. Coklat termahal. Enggak lah guys, kan worth it. Ada harga, ada kualitas. Asik, ada harga, ada barang. Tengah-tengah open cafe, menaiki kedua lututmu, melakukannya seperti Betty Blue, wanita cantiknya di bawah langit yang biru.
mencintai seperti ini bakal lebih nikmat dibandingkan apapun. Coklat dengan bibir, berikan ku ciuman yang lebih dalam. Dari belakang peluk tubuhku, coklat yang manis bercampur pahit. Racun yang kau berikan terasa lezat. Jangan sampai kau pejamkan mata, aku ingin membuatmu tambah panik. Masa nangis lagi? Masa makan coklat sambil nangis? Daripada aku kemarin nangis ciplet kamu. Siapa tuh yang nangis? Spill coba orangnya. Terus guys, temen aku ngucapin aku di grup kayak gini, selamat ya sang pianis Mam Coklat. Pak Ketum nangis. Makasih ya guys. Air mata kalian tuh berharga guys. Coba kalau air mata tuh bisa dipakai buat voting. Kalau air mata bisa dipakai buat voting, mungkin aku akan banyak dapat lagu. Gue nangis tiap jam kalau bisa buat vote. Jangan gitu. Nanti masih banyakkan kamu daripada ini baby kamu nangisnya. Aku tadain semua air mata. Wow, makasih ya kalau itu. Jangan nangis ya guys. Aku akan belajar menjadi lebih kuat karena kalau bukan aku siapa lagi. Ntar kalau kalian nangis aku harus bisa menenangkan kalian. Sumpah aku kayak tiba-tiba merasa aku tuh cocok menjadi kayak protektor kalian. Aku pernah PM kalian tahu guys. Kalau kalian baca, aku kayak pengen menjadi orang nomor 1 yang maju kalau misalkan kalian dibilang kayak kurang effort lah atau apalah. Itu artinya aku harus menjadi lebih kuat dari kalian. Akhirnya lihat center amino terbaik, makasih ya, sumpah. Aku tuh apa yang ada di benak aku sampai aku bisa perform seperti itu adalah aku bener-bener pengen satu kalimat yang lumayan merangkum semua pemikiran aku adalah aku pengen tampilin amino yang bahkan kalian nggak bisa bayangin, yang bahkan kalian nggak terbayangkan aku akan perform kayak gitu. Jadi kayak bukan amino versi siapa, versi apa, atau kayak amino yang marah, amino yang sedih, tapi amino yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Oke guys, ini lagu terakhir dari aku, Amino Pianis. Asik. Lagu yang benar-benar menjadi apa ya, kayak lagu yang aku benar-benar pikirin selama beberapa bulan ini. Dia mainkan melodi yang sedih, jemari tetesan air menekan window di keyboardnya, konserto yang hanya untukku. Nangis mulu, kocak kamu nangis dari kiri panggung. Dengan kata lembut diputuskan sayonara, terlalu tiba-tiba. Di pinggiran sofa aku hanya duduk dan terdiam, menggigit kuku jemariku. Ku yakin akan ada yang lebih baik untukmu. Tatapanmu seperti melihat anak kecil terulang kembali. Takdir masa depanku yang selalu membuatku takut.
Sekarang sang pianis hujan mulai bermain dengan pelan. Pernah aku dengar lagu perpisahan dari Chopin. Air mata deras mengalir sambil mengusap pipi ini. Di dalam dadaku BGM. Muka galaknya mana? Saat kau mengunggungiku dan mulai bersikap dingin, itu tanda menyerah. Dirimu yang telah dewasa selalu dengan senyuman, hanya meyakinkanku saja. Walaupun kau bilang bahwa dirimu lah yang salah, cinta seharusnya antara kita berdua. Harus bagaimana di saat seperti ini, pada pengalaman yang pertama. Sekarang sang pianis hujan sedang melantunkan asmara. Di tengah kota pun dia mainkan melodi yang sedih. Jemari tetesan air menekan window di keyboardnya. Konserto yang hanya untukku. Awas saya dikoploin. Sekarang sang pianis hujan mulai bermain dengan pelan. Pernah aku dengar lagu perpisahan dari Chopin. Air mata deras mengalir sambil mengusap pipi ini. Di dalam dadaku BGM. Mainkan lagu yang lain. Makasih ya. Tepuk tangan sendiri aku. Next RH solo kali ya. Setuju. Apakah kalian udah siap guys? Itu sudah menjadi motivasi aku juga kemarin. Terima kasih ya, by the way walaupun RH-nya udah selesai kemarin, tapi aku merasa efeknya, dampaknya, dampak baik dari RH-nya nggak akan selesai sampai di sini. Jadi semoga nanti aku bisa bawain Amanda Pianis juga yang full version, bisa bawain lagu-lagu yang cocok sama aku, lagu yang kalian suka juga, lagu yang bisa membuat warna aku lebih keluar lagi. Makasih ya Kak Afriyadi. RH masih lama, SSK aja dulu. Takut banget sih, makasih ya kalian terlalu semangat sih. Makasih ya Kak Ivan. SSK dulu bang. Bentar ya guys ya. Ini udah kembali belum guys? Suaranya nggak hilang kan ya? Sabar warga-warga Cynthia. Oke. Guys, aku sebenarnya banyak banget harapan aku juga ke depannya. Kan aku udah bilang kan banyak banget harapan aku untuk RH kali ini kan. Sebenarnya harapan aku juga nggak bisa nangis ya. Harapan aku juga banyak banget ke depannya. Jadi sambil merealisasikan RH kemarin, sebenarnya banyak juga harapan-harapan yang masih aku tanam juga. Semoga RH ini bisa berdampak baik, bisa banyak efek yang baik ke depannya.
buat kalian juga, supaya aku bisa lebih banyak menampilkan yang kalian suka juga gitu. Semoga apa yang kalian suarakan juga, suarakan dimanapun itu, yang pastinya aku baca semua suara kalian. Ya mungkin kalau misalnya kalian kira komen-komen doang gak akan aku baca ya. Aku baca, jadi maksudnya apapun itu, maksudnya yang positif pasti aku seneng banget karena menjadi dukungan buat aku. Tapi kalau misalkan yang kalian juga kayak banyak yang bukan negatif sih, apa ya namanya ya, kayak komen-komen yang buat aku menjadi lebih terdorong lagi, itu bukan kritik, ngerti gak sih? Kalian ngerti gak apa ini maksudnya? Bukan kritik, tapi lebih kayak emang opini yang menurut kalian tuh, menurut aku tuh sangat kadang aku setuju, tapi kayak belum bisa direalisasikan sekarang gitu. Kayak aku harap itu apa yang bukan, berarti ini adalah ekspektasi ya, salah, berarti biasanya adalah ekspektasi, harapan yang belum bisa terwujud sekarang, semoga nanti bisa terwujud pelan-pelan ya, dengan dukungan dari kalian juga, dengan usaha dari aku juga itu. Semoga kalian benar-benar merasa ini adalah suatu momen yang berharga, bukan cuman momen yang sekedar lewat saja. Mungkin aku kedepannya akan masih tetap bawel, aku bawel kayak aku ingin ini, ingin itu, tapi semoga itu juga menjadi motivasi buat kalian juga ya, karena aku juga ingin juga, bukan cuman aku yang kayak dipuji-puji gitu ya, aku juga pengen kalian tuh kayak fan base aku tuh bener-bener kompak banget, bener-bener kayak suportif banget gitu. Itu guys, pokoknya kita kerja keras lagi ya, kita bersama terus, kita saling support. Aku mau bacain dulu dari yang semuanya deh, karena aku sayang kalian semua, asik. Jadi Kak Sreshiani makasih ya, Kak Sufian Rosil terima kasih, Kak Foski terima kasih juga, makasih Kak Syazam, makasih Kak Denny, makasih Mang Eki, makasih Kak Iwan, makasih Kak Irfan, makasih Om Suryananda, makasih Mas Aden, makasih Mamaku Momon, makasih Kak Awia, makasih ya Kak Safir, makasih Kak gak bijian walaupun sombong, makasih Kak Lazu, makasih Kak Bukan Ripat, makasih Kak Aro, yang 10 ada kasih punya singkat, terima kasih ya. Jangan nangis terus. Ada Kak Fai, terima kasih Kak Fai. Ada Kak Fandida, terima kasih ya. Ada Kak Andika, terima kasih. Ada Kak Zain, terima kasih. Ada Kak Franco, terima kasih. Ada Kak Andes, bestie aku. Dan yang ketiga ada Kak Ivan. Gak kebaca guys, jujur gak kebaca. Aku mau kasih love letter dulu. Lu bingung tulis apa ya? Jujur bingung, terlalu banyak kata-katanya. Aku tuh merasa ya guys ya, ini kan love letter, kalian tau gak sih ada batas katanya, cuman boleh 70 kata. Itu aku merasa kayak itu terlalu singkat, jadi aku tuh kayak bingung. Kadang-kadang aku tuh harus nulis dan aku harus hapus gitu loh guys, karena kayak nggak cukup.
Kalau misalnya aku kayak tulisnya agak aneh, maaf ya Kak, itu karena kayak aku nggak cukup nulisnya. Aku mau nulis buat, oh my god guys, jujur berubah. Kau Franco. Oke guys, buat bestie aku, kok berubah lagi sih guys? Kak Ivan, kamu udah dapet kan letter dari aku kan? Apa sih ini, ada Kazibek. Jujur ya, tapi udah mulu. Udah guys. Jujur Anin udah datang ya, bye guys. Kita bubar. Enggak lah, emang udah bubar. Bye, ntar chat aku aja. Teman-teman makasih ya udah join di live aku ya. Aku keluar dulu, udah.